Ya? Bikin apa? Ini lagi bikin teh nih, spesial. Karena kita kan ada tamu sore ini. Celoteh lagi nih ceritanya. Iya. Iya. Benar. Pakai baju apa tuh? Coba lihat. Oke, ini relasi. Nah, bisa ketebak nih. Kenapa? Tamunya jangan-jangan dari salah satu anggota relasi nih. Yes. Aku sendiri dong. Kamu relasi juga? Anggota. Oke, Ya, berarti temanmu anggota. juga. Akan Temanku undang ada ya. temanmu ke sini. Dan ini Mas Ali udah siapin teh juga. Iya nih. Oke. Saya bikin teh dulu ya. Kita Jangan undang. lama-lama. Enggak, cuma 3 jam. Oke, kita telepon ya. Oke. Siapa sih yang mau diundang? Oke, surprise dong. Oke. Ya gimana aku mau nelponnya kalau surprise? Gimana ceritanya, siapa namanya? Apapun nomor yang ketemu di pertama kali, telepon. Yang pertama kali ya, Iya. dari alumni ya. Ya. Oke. Yang mungkin yang sering kamu telepon lah selama ini ya. Oke. Itu artinya paling akrab dengan dia. Halo Pak Manajer. Oh, salah sambung. Siapa tadi? Manajer pentol bakso. Oke. Halo. Yang ini penjual korek ya? Aan, apa kabar An? Gimana sekarang? Ke rumah Pak Ali yuk, minum teh. Ya, saya tunggu ya. 2 detik harus ada di sini. Oke, assalamualaikum. Nah, udah ya, udah. Keren. Apa kabar An? Halo. Apa kabar An? Baik banget, Iya, baik. kok Alhamdulillah. nggak ada yang berubah sih An? Iya, masih tetap Masih tambah tetap- ganteng dong. Nah, Iya. kalau tambah ganteng sih Iya. nanti dulu ya An ya. Susah nggak tadi nyari rumahnya Pak Ali? Aduh, susah banget. Iya, Susah memang sih banget, agak-agak iya. Iya, kosong. gerbangnya di berlipat-lipat juga ya. Iya. Banyak prajurit tadi Iya. menjaga ya. Ya, Ya, banyak lewatin banget. berlapis-lapis penjagaan, kan? penjagaan dan banyak Banyak polisi tidur, Ada screening juga ya. Iya, wajah. banyak pawangnya Pak. banyak pawangnya. Gimana An? Pawang Sehat? saya, Bu. Alhamdulillah sehat ibu. Iya, ini Sehat pasti dari semuanya. jauh nih Mas Ali. Kasih Kelihatan tahu. ya, kelihatan ya. Iya, saya dari Palembang jauh sekali Bu. Iya, masuknya dari jauh gitu ya. Tehnya disediakan dulu. Iya, dong, ini Mas sambil Ali. nunggu dingin sambil ngobrol-ngobrol gitu. Iya. Jadi An, sore hari ini kita ngobrol-ngobrol di program celoteh. Nah, Siap. syaratnya kalau di celoteh itu harus ada tehnya An. Oh. Teh iya. khusus racikan Mas Ali. Oke. Iya. Pasti enak banget nih. Pasti Iya, enak sih. Ini teh dengan sedikit minyak ini biawak. Kesukaan Aan. Iya. Nah, Terus ditambah klepon Mas. Bener-bener. Biawak plus telepon. Iya. nah, jadi apa tuh? Jadi Nggak tahu Islamnya halalnya apa enggak. Iya, jadi halal sih. Setelah Iya. dicampur biawak jadi halal. Tadi ngomong kita mau ngobrolin apa nih sama Aan? Jauh-jauh loh dia datang ke sini Mas Ali. Iya, dia sih yang bertamu sih ke kita sih. Iya, dan Mas Ali udah pakai kaos Iya, karena relasi dong. menyambut Aan. Iya. An bisa cerita nggak relasi ini apa sih An? Wah. Nah, Pawangnya lebih tahu iya. ya. Saya anggaplah saya tidak pawang di sini. An. Coba An. Ya tahu sedikit relasi itu salah satu wadah untuk alumni komunikasi UI kurang lebih seperti itu, ruang interaksi buat kita bersama lah. Iya. kurang lebih Dan seperti grupnya itu. juga aktif ya An ya. Aktif Grupnya banget. aktif dan sering juga ya bikin apa tuh istilahnya Zoom ya Zoom, kalau sekarang lagi iya. ngetrennya mereka bikin kegiatan Zoom. Iya. Jadi ini- Aan diundang ke sini nggak cuman sekedar ngomongin relasi, tapi kita ngomongin dunia kampus, kita Iya. ngomongin tentang dunia startup juga saat Wow. ini ya. Walaupun Aan dari jauh sudah bau-bau Bau-bau. warna hijau ini identik dengan apa nih Mas Ali? Celana warna hijau. Hijau. Iya. warna kesukaan Nabi Muhammad. Iya benar. Religius banget. Iya, benar. sangat religius. Tapi Dulu waktu kuliah juga religius ya. dulu waktu Dia- kuliah yang saya ingat sih Aan suka pakai celana warna ungu dan baju oranye. Oh, Jadi oke. kalau udah ikut sama saya tuh saya udah bisa ganti dulu nggak bajunya Iya, gitu. iya. Karena suka ini nabrak-nabrak warnanya. itu Tapi mah hari bagus itu nabrak. hari ini dia trendy banget. Dia Iya. pakai jas ya, Yes. jasnya warna coklat tapi Keren. Standar SOP perusahaan. iya, celana warna hijau dan identik nih dengan apa ya kantornya Aan Perusahaan, sekarang gitu ya. ya. Kita mau tanya-tanya dulu nih tentang lulus tahun berapa sih? Saya masuk 2010, lulus 2014. Cukup telat sih. 2010 kemudian lulus 2014 ya iya. cukup inilah ya. Iya, karena Tepat target waktu saya ya. 3 tahun sih Bu. Target 3 tahun Iya. ya, meleset jadi 4 tahun Iya. gitu ya. Itu kenapa? Selama kuliah apa karena banyak aktivitas yang diikuti atau Iya, kenapa? saya pribadi suka banget kegiatan-kegiatan di luar kampus ya, karena memang saya menerapkan banget
filosofi-filosofi yang mungkin kakak-kakak tingkat kita lakukan, bahwa mahasiswa sejatinya nggak harus berkarya, karyanya apapun nggak harus tentang yang semuanya di kampus ya. Kita harus semua kegiatan kita cobain, toh itu untuk aktualisasi kita juga ya, untuk kita lebih baik lagi, untuk kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk kedepannya kita pakai pastinya. Itu sih. Jadi nggak cuma kuliah ya. Iya. Wah, ini pasti enak banget ya. Enak banget. Tapi kok kayaknya hitam banget ya Mas Ali. Saya Oh, bisa iya, request yang nggak terlalu hitam. Oke, ini Karena dikasih- saya sendiri udah hitam Mas Ali. Ini sudah dikasih perawatan agak putih dan Oh, dikit. Wow. Kok gitu banget sih megangnya? Aduh. Anda megang gitu banget ya. Oke, terima kasih. Panas soalnya. Kita perlu tos dulu atau berdoa Iya dulu dong. atau gimana? Oke. Ya, tos dulu. Tulisan. Gelasnya bagus banget. Iya, tulisan gelasnya Iya. bagus. Cinta. Surfing lah. Relasi penuh cinta. Iya. Kita coba ya teh buatannya Mas Ali ya. Enak banget. Aduh, panas. Aktivitas-aktivitas di luar kampus yang diikuti. Baik itu tadi apa ya? Katanya berkarya nggak cuma harus di kampus sih. Ya. Kata. Iya, Nah, ya. sehingga membentuk Aan yang seperti sekarang. Keren ya. Iya. Apa aja tuh selain Ya, ada cerita menarik. Apa itu Aan? Cerita menarik. Ini menarik. Menarik, ya. Oke. Jadi pertama saya lulus kuliah itu sebenarnya saya keterima di salah satu BUMN. Cuman memang Tapi cerita dulu dong sebelum lulus kuliahnya. Iya, Selama masa kuliah. ya, jadi ini cerita menariknya. Menariknya itu berkaitan dengan itu. Oke. Jadi saya melamar sebuah perusahaan di yang saya sekarang geluti, yang perusahaan sekarang saya kerjakan. Saya itu melamar dan membawa sebuah CV dan user saya, calon leader saya, bos saya nantinya yang akan membawai saya, yang Jadi kepalanya. di lah, kepalanya ya. Itu sampai bengong karena saya kan masih fresh graduate ya, fresh graduate apapun pengen tak aktualisasi di dalam sebuah CV itu. Di sana saya tulis semua hampir sekitar 10 lembar 10 lembar tentang kegiatan pengalaman, saya. Iya, itu nggak ada hubungannya dengan perusahaan sebelumnya. Itu semua murni dari kampus dan kegiatan-kegiatan di luar kampus. Jadi benar-benar di sana itu, ini kamu ngapain aja gitu loh di kampus, dan dari situ ternyata banyak ya kegiatan yang saya ikuti tanpa aku sadari gitu. Oke, Jadi berarti selama ngikut kegiatan itu seneng nggak sadar, aja, iya. nggak sadar gitu ya? Nggak sadar. apa itu yang nggak relevan apa? Iya. Kegiatan yang nggak relevan. Apa? Banyak. Panitia kurban atau apa? Banyak sebenarnya kan, apalagi di perusahaan yang saya geluti itu kan sales kayak gitu. Itu nggak penting tentang menulis, tentang kegiatan dan sebagainya, Ya, tentang ya, ya. gitu-gitu. Banyak banget bahkan kegiatan coin exchange, kegiatan komunitas sosial, LEM, BEM dan sebagainya itu saya ikutin semuanya. Komunitas jurnalistik di kampus, Imakom dan sebagainya itu saya ikutin semua sih. Gitu. Dan justru itu jadi nilai jualnya aneh. pada Ternyata saat melamar. itu nilai jual sangat tinggi. Karena begitu Aan melamar pekerjaan, Iya. nah, poin itu yang dibaca Yang ya. dibaca. Ternyata memang perusahaan itu nggak melulu tentang IPK, Bu. Jadi Iya. tentang apa yang Apa sih yang sudah kamu kerjakan Iya. gitu ya? Perusahaan ternyata zaman sekarang itu menilai bukan tentang indikatornya, bukan tentang kita pintar atau cerdas, tapi lebih kepada kita bisa nggak sih berorganisasi, bisa nggak sih Bisa nggak sih kita berelasi dengan orang berrelasi lain? dengan orang lain, Kolaboratif itu ya. kolaboratif. Adaptable. Karena IPK-nya berapa IPK-nya? IPK-nya 5,4 misalnya. Dari skala? Ya, dari skala 10. Mungkin IPK. pada yang pengen tahu, pada yang pengen tahu. Ada yang pengen tahu. IPK sih 3,8. Oh, gede juga dong, gede juga ya. Kayaknya salah tuh. Saya salah ngasih waktu itu kayaknya. Iya, iya masih. Jadi alhamdulillah memang UI juga salah satu yang aktualisasi untuk mengejar nilai juga nggak terlalu dalam sulit, dalam artian kita bisa mengimbangi itu. Apalagi di sana benar-benar banyak praktisnya, jadi benar-benar kita terjun ke lapangan. Apalagi saya dulu mengambil bidang jurnalistik, dari identik dengan wartawan dan sebagainya, mencari berita. Iya. Tapi kenapa? Dulu ngambilnya jurnalistik, tapi kemudian berbelok nih ya. Sekarang arahnya nggak di jurnalistik. Iya, sebenarnya nggak berbelok banget, Bu. Nggak Jurusannya berbelok, ya? tetap komunikasi. Iya. Komunikasi tetap kita pakai untuk jualan. Oke. Kalau biasanya kalau yang ngambil dulu saya jurnalistik gitu, terus saya pengennya jadi wartawan. Perang Iya. gitu ya. Saya pengennya jadi wartawan di daerah-daerah Konflik, perang, misalnya. konflik gitu misalnya. Nah, apalagi ya kan dulu pernah ngobrol ya dengan saya ya, Bu, saya pengen diterjunkan ke Palestina gitu. Iya, Saya iya. pengen ke Lebanon. 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 Gitu. Dulu pernah ngomong gitu.
Surya. ya. Mm-mm. Cita-cita, Bu. Ya, cita-cita ya. Cita-cita Realita- sepanjang jalan gitu Iya. ya. Realita selalu mengikuti apa yang kita pada dasarnya memang dari kecil memang saya suka berjualan. Jadi memang salah satu profesional yang mudah diikuti untuk semua orang, yang bisa kita ikut, yang semua orang bisa lakukan itu sebenarnya sales ya. Jadi nggak perlu memerlukan profesional yang spesifik. Nggak perlu keterampilan Teknis, ya, khusus gitu kayak ya. gitu, bisa komputer dan sebagainya. Sales bisa, semua orang bisa belajar tentang sales. Dan itu keterampilan ya. Keterampilan. Keterampilan itu memang harus rutin kita Rutin, lakukan, diasah. supaya Diasah, diasah ya, Diasah, diasah. benar. Semakin diasah, semakin terbiasa, maka ya mudah saja bagian terjun ke dunia yang Ya. sekarang. Nah, kita belum masuk nih ke Ya. cerita pekerjaannya. Ya. Jadi baru cerita tentang bagaimana Waktu dia dia sekolah. dia Kuliah, waktu ya. dia kuliah Kuliah. gitu ya. Ya. Meski juga jalannya juga nggak mulus ya, Pasti Ania. banyak Ya, drama ya. banyak Ya, banget. banyak Ya. drama Hmm. dan memang nggak ada perubahan sih Mas Ali waktu Iya. kuliah dengan sekarang, masih dengan gaya dan style yang Seperti apa ini. gaya? Seperti apa? Yang saya ingat sih dulu kalau Urakan ya? lebih urakan sih. Saya agak repot dulu kalau ngajak Aan itu, saya harus memastikan celananya warna apa, bajunya warna apa gitu. Tapi karena dia, ya Tapi Bu, justru itu karakternya. iya, kan? Bu Dan inilah saya gitu ya. Ya, Iya, akhirnya bagus. saya mencoba Dia punya karakter ya? beradaptasi dengan situasinya Aan. Dan Nah, keren loh, keren loh. Dan Aan keren banget gitu ya. Maka saya cukup merasa kehilangan ketika dia sudah harus berkarir gitu ya. Dan Iya, iya. saya seperti kehilangan, aduh siapa nih yang saya bawa nih gitu. Tapi masih tetap sering kan. Nah, komunikasi. ternyata Aan ini tipikal Tidak durhaka, murid yang tidak lupa dengan gurunya. Nah, jadi dia Karena kalau selalu durhaka bisa dikutuk jadi batu. jadi batu, Pak. Betul, Iya. Nah, itu cerita ketika kuliah ya, An ya. Jadi memang Aan itu kuliah tapi sambil banyak berkegiatan ya. Kegiatan. Dan itu yang kemudian menempa Tapi udah Aan kelihatan ya, Muti. Sejak kuliah itu sejak kuliah. kelihatan ya, udah Iya. memang sudah kerja keras ya. Ya, sudah kerja keras. Makanya itu selalu saya bawa kemana-mana. Kalau dia nggak kerja keras ya nggak saya bawa kemana-mana. Seru. Banyak kegiatan dulu yang kita Banyak. lakukan ya. Apa aja, apa aja mungkin. Pengabdian masyarakat pasti. Pengabdian masyarakat, saya ingat banget ketika pertama masuk kuliah itu saya mengikuti kegiatan yang benar-benar saya sukai itu bareng dosen-dosen, ada Pak Muzain sama Mas Jaki itu di Jalin Merapi. Itu membekas banget karena itu cukup panjang. Jadi dulu saya ngelihat saya harus melakukan sesuatu nih untuk Merapi, kegiatan ini. Dulu awalnya hanya sebatas 2010 gitu iya, ya? bantuan dan sebagainya. Karena baru masuk terus erupsi Merapi ya. Iya, Gara-gara Aan masuk. kurang lebih. Nah, saya ngelihat dulu hanya sebatas kayaknya bantuan sana sini dan sebagainya. Ternyata masyarakat luas itu pengen mendapatkan berita yang real, maksudnya yang fakta, karena pada saat itu media-media memberitakan yang benar-benar sensasional. Nah, dan ternyata ada kebijakan-kebijakan baru yang ya udah kita buat sebuah yang beda aja, kita buat relawan tapi relawan berita gitu. Dan itu menarik banget. Jadi belajar 2010 baru masuk, belum tahu tentang jurnalistik, kita kayak ditempa udah tahu jurnalistik duluan. Jadi gitu. praktek langsung. Dan itu mungkin yang melatar belakangi saya suka jurnalistik mungkin ya. Jadi bareng-bareng kakak tingkat yang sudah expert banget di dunia jurnalistik. Jadi dengan dosen-dosen yang membuat beritanya sangat bagus, jadi ketempa, jadi seneng, jadi motret, terus buat berita itu jadi seneng. Jadi karena itu awal hobinya motret ya, An ya. hobi banget. Bareng Bu Mutia itu juga Saya jadi model dulu apa model. gimana? Yang saya ingat itu salah satunya 10 Sri Kandi perempuan yang di Jogja itu intinya perempuan itu berpengaruh di SMA-nya. Jadi kita ambil orang-orang SMA. Yang mana tuh? Kegiatan kita yang mana tuh, An? Yang perempuan mengajar itu loh, Bu. Jadi pendidikan politik untuk perempuan yes, muda. iya itu. Gitu. Jadi itu menarik banget. Itu progresnya nggak instan, jadi hampir setengah tahun. Jadi kita membuat kegiatan setiap minggu. Kita mengambil perempuan-perempuan yang luar biasa di SMA di Jogja. Ada 10 sekolah, 10 anak yang luar biasa entah di OSIS, di kegiatan kampus dan sekolah dan sebagainya. Kita ambilin, kita untuk
kita kasih pendidikan, kita kasih workshop tentang pentingnya pendidikan politik untuk perempuan, dan kita bekali. Setelah itu kita lepas mereka untuk sharing tentang pentingnya. Dan itu Aan menghandle sampai setengah tahun ya? Setengah tahun. Ya, setengah tahun Itu luar biasa. Apaan yang value yang akhirnya membangun karakter kamu setelah tadi ya? Yang sampai sekarang terbawa itu dari sisi pribadi saya menemukan banyak banget perempuan yang luar biasa, satu. Terus kedua, membentuk saya pribadi juga dari sisi saya jadi berani nih ketemu instansi yang sekarang bener-bener kayak aku tuh ketemu instansi ya udah biasa gitu. Jadi dulu tuh kayak ketok pintu aja takut banget. Lebih pede berarti sekarang lebih pede banget. Jadi ketemu sama mau ownernya siapa, mau apa, ayo ketemu aja. Kalau dulu tuh mau masuk takut apalagi pakaian saya kan kayak gitu ya Bu ya. Kan kalau dulu kalau mau ketemu, gimana? Saya harus ngomong apa gitu ya. Nah, ini jadi menarik nih Mas Ali, karena ini akan mengarahkan ke pekerjaannya sekarang. Yang pekerjaannya sekarang mau tidak mau bertemu dengan orang banyak. Nah, karena ternyata sudah ditempa dengan beragam pengalaman, kemampuan kolaboratif, kemudian berrelasi, kemudian keterampilan yang terus diasah ketika komunikasi yang ini ya. Terus jadilah sekarang. Iya, jadilah sekarang. Mungkin Aan bisa cerita bagaimana pekerjaan Aan sekarang. Oke, saat ini saya bekerja di salah satu startup yang bisa orang bilang salah satu startup terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Ya, kita bekerja di Gojek Group, salah satu karya anak bangsa yang saat ini CEO-nya sudah menjadi menteri. Sebentar lagi Aan dong. Amin. Nggak, Aan main cita-citanya jadi Pak Duku sih dari dulu bilangnya ke saya. Itu Pak Duku. Semoga terkabul ya. Coblos nomor 1 Pak Duku. Dan di Gojek saya sekarang di divisi lebih ke banyak komersial atau sales gitu. Lebih spesialnya lagi kita kerja di bidang GoFood gitu. Jadi apa sih pekerjaan saya? Lebih ke akuisisi dan maintenance merchant atau restoran yang ada di lingkup Jateng DIY untuk kita maintenance dan kita buat mereka menjadi growing atau peningkatan penjualan dari sisi online-nya kita. Itu pekerjaan saya. Jadi nggak cuma bermitra ya, tetapi juga gimana Aan juga menjalin relasi. Ini ya harus punya kemampuan untuk meningkatkan penjualan para counter-counter ini tadi ya. Tapi mungkin banyak yang bertanya apakah Aan ujuk-ujuk langsung jadi itu? Iya, apakah ujuk-ujuk. Gimana prosesnya sampai seperti ini? Ya, sebenarnya awal tadi saya sudah ceritakan sedikit bahwa saya pernah mengajukan CV tadi, yaitu yang cukup panjang. Sebenarnya saya mendapatkan lowongan itu dari salah satu teman alumni juga. Dia nge-share. Sebenarnya pada dasarnya basic awal masuk itu bukan sebagai sales, tapi lebih ke konten bagaimana cara memasukkan resto-resto di aplikasi gitu. Kemudian baru kita tampilkan di aplikasi, baru bisa dipesan. Tapi tidak ada namanya kerjasama dan sebagainya. Nah dari situ kerennya adalah Gojek selalu mengapresiasi karyawan yang selalu berpotensi dan layak untuk mendapatkan sesuatu yang baik di perusahaan itu. Jadi selama saya di Gojek hampir 5 tahun, singkat cerita saya sudah dipromosikan 5 kali. Kurang lebih seperti itu. Hampir 5 tahun ya di sana. Hampir 5 tahun. Jadi cepat sekali perhitungannya. Apa rahasianya sih? Sedemikian cepat. Rahasianya minum jamu atau mandi 7 kembang atau apa? Ada orang dalam. Nggak mungkin. Nggak. Jadi yang paling penting value yang saya selalu tanamkan itu ada beberapa hal yang paling penting itu dari disiplin diri kita sendiri. Jadi apa yang kita disiplinkan itu pasti akan berpengaruh untuk kedepannya. Jadi lakukan yang terbaik. Jadi kadang omongannya juga simpel ya, melakukan terbaik. Jadi kerja keras kayaknya mudah diucapkan. Ternyata tapi itu sulit. Jadi saya selalu memotivasi diri saya harus melakukan 3 atau 5 kali lebih dari orang lain. Jadi kalau orang lain, contoh dia hari ini lari 1 kilo gitu ya, saya harus melakukan lari 5 kilo. Karena aku sadar bahwa saya harus mengejar itu karena memang saya bukan berasal dari orang-orang yang
punya potensi yang luar biasa. Saya harus melatihnya. Karena menyadari ada keterbatasan Iya, gitu ya. iya. Jadi sehingga- mau nggak mau aku harus belajar lebih dalam lagi, lebih bekerja lebih ekstra lagi, dan yang paling penting kita harus tetap tanamin kita bahwa hasilnya itu akan di depan. Jadi harus sabar kuncinya. Jadi Oke. selain disiplin, kerja keras, jadi harus sabar. Jadi jangan baru setahun udah kok nggak promosi, kerjaan lagi, ganti gitu ya. kerjaan, jangan. Pindah Ya. lagi gitu ya. Karena aktualisasi kita harus tunjukin bahwa kita itu memang berpotensi untuk itu. Jadi Oke. nggak bisa kita mendapatkan sesuatu yang baik, tapi kita nggak ngelakuin apapun gitu. Ngomong-ngomong, dia Ya. udah 5 tahun di Gojek, nggak bosen Iya. dia. Kita aja Biasanya kalau kan bosen ya? kita kalau udah terlalu lama bosen ya. Mm-mm. Heeh. Itu Apanya? udah berapa lama Muti ya kerja? Saya sudah 10 tahun sih Nggak bosan? mancing, Lo enggak. mancing nih. Enggak. Ya bosen sih. An katanya Iya. Rumput tetangga lebih Iya. hijau. Apalagi Bang rumputnya Sinawa. dia, Iya, apalagi rumputnya- rumputnya dia kan. rambut sintetik. Tiap kali ketemu dia itu udah rasanya ya rumputnya kok hijau banget, rumput saya Iya. kok agak kuning, kadang terus udah kering gitu ya. Iya, Tapi benar. memang ya kalau kita sudah terlalu lama di sebuah instansi timbul kejenuhan sih. Ya. Tapi itu dilema ya antara kesetiaan atau ingin achievement yang lebih Baik. ya. Gimana An? Kalau saya pribadi gini Mas, saya ngelihatnya tergantung apa yang kita pengen tahu depan. Jadi kalau saya namanya bosen itu pasti ada ya. Ya namanya bosen pasti ada, manusiawi. Yang kita lakukan adalah gimana caranya itu bosen itu cepet hilang lah. Ya. Tapi kalau memang berkaitan dengan aspirasi, gapai. Jadi selama ini saya belum pernah melihat ada perusahaan sebesar Gojek. Jadi belum waktunya untuk pergi gitu. Oh gitu. Iya dong. Kalau memang belum ada perusahaan sebesar Gojek ya bikin perusahaan sendiri. dong. Iya, Nah, setuju. itu ya, Jadi Iya. pilihannya antara bertahan di perusahaan besar atau Atau bikin sendiri. Bikin sendiri, sendiri. iya. Iya. Namanya cita-cita dan aspirasi, saya pengen banget bercerita tentang saya ingin sekali membuat startup. Saya juga saat ini juga menggeluti usaha entrepreneur untuk buat kuliner dan sebagainya, walaupun masih merintis lah. Ya namanya sebuah cita-cita dan aspirasi kita gali terus. Mungkin lah. kapan-kapan dihadirkan ya di sini ya, Iya. produknya ya. Iya, Pasti. dihadirkan. Karena katanya si Aan punya resep ayam geprek yang enak gitu Pasti. katanya. Iya. Cuman Itu sudah hanya mati ayamnya. ayamnya sih karena digeprek itu dia mati gitu ya. Nah, Matinya gara-gara geprek ya. iya. Kuatirnya itu kuatirnya. Iya, cuman karena itu aja sih cerita aja lewat WA, Bu. Saya Buktinya punya belum resep, ada ya buktinya ya. belum. Iya. Hoax ya, seperti hoax. Pasti, nanti Iya. kita bawain. Jadi ke depan masih di Gojek ini ya, dan Pasti. kalaupun akan mencoba sesuatu yang baru, mungkin Ya. akan membangun bisnis startup sendiri Ya. ya. Kita Harapannya. doakan supaya lancar ya Mas Alia. Mungkin Amin, nanti kita bisa amin. kerja di startup yang dibangun oleh Iya, iya. perusahaan. Kita jadi Atau sales. mau meng-hire saya untuk startupnya, Ibu. Itu kita bicarakan setelah ini di belakang kamera. Karena ada Siap. kaitannya dengan rumput-rumput tadi. Rumput-rumput gitu ya. Rumput hijau, rumput kering, dan sebagainya. Kita jadi perempuan aja. Iya betul. Tapi ini ya, tapi sukses ya, ada sukses ya. Ada nggak keinginan untuk berbagi pada sesama sih? Nah itu yang penting sih. Dari sisi Apapun. Banyak hal ya. eh, Bagaimana agar mungkin spiritnya bisa dibagi ke orang lain atau mungkin yang lain? ya dan proyek-proyek ke depan sih pengennya saya pengen berkarya dari sisi musik satu, terus kedua saya pengen bikin YouTube juga, terus yang ketiga saya pengen membuat usaha saya itu bisa membawa orang-orang untuk spirit terlibat di situ. Jadi atau memberikan atau manfaat harapannya startup saya itu segera muncul agar bisa berguna untuk orang lain juga lah. Jadi bisa untuk membawa spirit yang baru untuk orang-orang yang di luar sana, apalagi untuk anak-anak muda yang luar biasa saat ini. Dan terutama di masa pandemi kan, Ya. artinya bisnis online misalnya, Ya. atau segala sesuatu yang berbisnis digital ya, itu kan jadi penting. Tolong dong beri analisisnya Aan ya, Iya, terkait betul. dengan situasi yang sekarang terjadi. Oke, jadi untuk semua, jadi saat ini kan memang bisnis bisnis yang saat ini kita harus coba geluti banyak. Cuman untuk saat ini di saat yang pandemi ini
ada banyak strategi-strategi yang bisa kita tularkan. Jadi salah satunya adalah dari sisi online. Jadi kalau zaman dulu untuk membuka sebuah kuliner kita harus punya ruko nih. Kita harus punya sesuatu yang bisa nampak untuk dilihat orang lain. Ada tokonya. Ada gitu tokonya. ya. Tapi kalau sekarang nggak perlu. Nah. Jadi yang saat ini yang kita butuhkan adalah keuletan. Jadi uniqueness-nya terus harus diperlihatkan. Terus Meskipun dari rumah pun nggak masalah, nggak masalah. ya. Itu Jadi bisa tetap daftar ya di Gojek bisa, itu ya. bisa. Bahkan dari kamar kos ya mungkin ya. Dari bahkan ada salah satu produk salad di Jogja itu awalnya benar-benar dari kos dan sekarang dia salah satu milioner juga di Jogja. Dia Kalau punya Saya- kos-kosan saya. ya sekarang ya. awalnya dari kos-kosan. Terus sekarang punya kos-kosan. Sekarang punya kos-kosan. Punya apartemen malah. Iya. Oh iya. Jadi itu ya, An ya. Ya. Jadi kalau di dunia yang serba digital sekarang, Ya. kalau mau memulai usaha, nggak harus mikirkan tempatnya di mana dulu nih, Benar. lokasinya di mana dulu, tapi dari manapun bisa memulai usaha Benar, ya. Tapi sekali ya. lagi tidak ada yang instan sebenarnya. Tidak Ya. ada yang instan. Selalu ada Kecuali proses. mie instan ya. Mie instan. Iya, itu pun tetap ada prosesnya. Tetap ada Prosesnya proses Dimasak, masaknya. dimatangin Ya. dulu airnya. Saya sih biasanya makan mentah sih. Bungkus ya kemarin. Oke, memang Aan sangat menginspirasi ya Mas Ali ya, dan semoga yang menonton di luar sana dan adik-adik angkatannya bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga dari Aan. Nah, tadi Aan bilang loh, Ya. saya akan mengembangkan YouTube, saya akan mengembangkan usaha saya, dan yang paling satu saya ingat tadi, saya akan mengembangkan karir saya di bidang nyanyi. Ini baru tahu loh saya. Gimana Sisi kalau ini ya, iya. artistiknya seorang. betul. Nah, di sesi terakhir ini kita perlu mendengarkan Kita tantang Aan ya. nyanyi ya. Karena tadi produk dan makanan belum datang ke kita. Iya. Yang ini kita harus Yang buktikan. nyanyi ini kita harus buktikan. buktikan. Iya. Iya. Gimana nih An? Kalau nyanyi sebenarnya dari SMA memang suka musik. Dulu punya band yang suaranya cempreng juga, saya jadi penyanyi. Karena Cuman- itu uniknya di sana uniknya ya. sana. Uniknya suara cempreng. Sekarang suara Band bagus dengan banyak. suara bagus tuh udah banyak, biasa. banyak. Udah Udah ada bagus, Ariel, ya, ya udah kan? ada Ariel, udah Udah ada Hmm. Pasha Ungu dan Pasha lain Ungu udah sebagainya. Justru band dengan suara cempreng itu belum ada. Benar. Nah, memang dia pintar loh melihat peluang itu Mas. Benar. Orang kan sekarang sudah jenuh dengan keindahan-keindahan. Iya. Silakan An, coba dong. Ini salah satu lagu saya, cuman ini versi popnya. Tapi pada dasarnya saya pengen bawa lagu-lagu ini jadi dangdut, Oh, dangdut, ini, senang dangdut karaoke, ya? dangdut hip hop gitulah. Iya. Jadi kayak band-band yang lokalnya di Jogja. Bukan itu. Akang Gendang gitu, bukan. Akan gede. Enggak. Ini sedikit ya. Iya, banyak dong, Nah, banyak dong. sedikit Gimana? aja. Atau mau duet sama Mas Ali? Boleh, boleh, boleh. Ngomong duet. Aku jadi abang gendang. Ini. abang gendang. Oke, ini Bagus lagi. banget. Belum mulai. Oke. Di malam sepi sunyi saat ku memandang bulan, teringat wajahmu di antara sinarnya. Mungkin ini satu tanda bahwa diriku tak sempurna di hatimu. Oke. Oke.